Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suherdi, SPDS HMM, selaku dosen mata kuliah prosedur dan metode kerja, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Roni Rahmat Surya akan presentasikan ataupun jelaskan tentang standar operasional perangkat kerja teknologi informasi. Dan ini adalah yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada tujuan, lalu yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada rincian prosedur yang berisi, yang pertama itu ada perencanaan perangkat lunak, perencanaan perangkat keras, masa pemakaian perangkat kerja TI, hak dan kewajiban pengguna perangkat kerja TI, larangan dalam penggunaan perangkat kerja TI, dan yang terakhir ada pemeliharaan dan perbaikan perangkat kerja TI. Lalu yang keempat ada flowchart. Flowchart ini ada empat, yaitu perangkat kerja baru, kerusakan perangkat, kehilangan perangkat, dan yang terakhir selesai masa pemakaian. Oke, kita yang pertama ke tujuan. Tujuan standar operasional prosedur ini adalah sebagai dasar aturan dan standarisasi dalam pengelolaan perangkat kerja teknologi informasi. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan perangkat kerja teknologi informasi. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi dalam mengatur perangkat kerja teknologi informasi. Lalu selanjutnya yang kedua ada ruang lingkup dari SOP ini yang mencakup. Yang pertama itu ada perangkat keras yaitu personal komputer atau PC yang biasa kita sebut sebagai komputer. Lalu ada laptop, tablet, smartphone, printer, proyektor, scanner, dan perangkat pendukung lainnya. Lalu yang kedua ada perangkat lunak, yaitu sistem operasi Windows dan Mac OS. Lalu ada Microsoft Office yang berisi Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Lalu ada Google Workspace, yaitu ada Google Docs, Spreadsheets, Google Slides, dan Gmail. Lalu ada perangkat lunak keamanan seperti antivirus, firewall, dan lainnya. Dan terakhir ada perangkat pendukung lainnya. Oke, kita ke selanjutnya yaitu rincian prosedur. Yang pertama ada perencanaan perangkat lunak. Yang harus dilakukan pertama kali yaitu adalah identifikasi kebutuhan dari menganalisis kebutuhan spesifik organisasi dan departemen terkait dan mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang dapat diatasi dengan penggunaan perangkat lunak baru. Lalu ada pengumpulan persyaratan, yakni berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memahami persyaratan fungsional dan non-fungsional, lalu mendokumentasikan persyaratan secara rinci untuk membantu dalam evaluasi perangkat lunak yang sesuai. Ketiga, ada pengujian dan pemilihan. Mengevaluasi berbagai opsi perangkat lunak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan fitur, biaya, dukungan, dan keamanan dari setiap opsi, lalu melakukan uji coba dan demonstrasi perangkat lunak oleh tim yang relevan. Dan yang terakhir ada penetapan lisensi dan kontrak, yaitu membuat lisensi perangkat lunak dan kontrak dukungan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu memastikan bahwa semua aspek hukum dan keuangan yang telah diperhatikan sebelum mendatangani kontrak. Selanjutnya ada perencanaan perangkat keras. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, menentukan kebutuhan spesifik perangkat keras untuk setiap jenis pekerjaan atau departemen, dan memahami aplikasi dan software yang akan digunakan untuk memastikan kompatibilitas atau kesesuaian dengan perangkat keras yang dipilih. Lalu yang kedua ada penetapan anggaran. Menetapkan anggaran untuk pembelian perangkat keras berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Lalu mempertimbangkan biaya tambahan seperti biaya instalasi, garansi, dan dukungan teknis. Yang ketiga ada pengujian dan evaluasi. Membandingkan fitur, spesifikasi, dan harga dari berbagai merek produk.
lalu melakukan uji coba dan pengujian perangkat keras untuk memastikan kinerja, keandalan, dan kompatibilitas. Lalu mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir dan departemen terkait setelah pengujian. Yang terakhir ada pelatihan pengguna. Menyediakan pelatihan kepada pengguna akhir tentang penggunaan perangkat keras yang baru dan memastikan bahwa pengguna memahami cara menggunakan perangkat keras dengan efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ke masa pemakaian perangkat kerja TI. Yang pertama, masa pemakaian perangkat kerja TI adalah selama 5 tahun. Lalu yang kedua, pengguna perangkat kerja TI berhak mendapatkan perangkat yang baru setelah masa pemakaian berakhir. Dan yang ketiga, perangkat kerja TI yang telah habis masa pemakaiannya akan diproses dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas hak dan kewajiban pengguna perangkat kerja TI. Yang pertama, pengguna memiliki hak untuk mengakses perangkat kerja dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan tugas pekerjaan yang mereka yang dengan efisien dan efektif. Lalu pengguna memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan yang memadai terkait dengan penggunaan perangkat kerja TI yang diperlukan. Lalu pengguna memiliki hak untuk mendapatkan dukungan teknis jika mereka mengalami masalah atau kesulitan dalam menggunakan perangkat kerja TI. Selanjutnya, pengguna memiliki kewajiban untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penggunaan perangkat kerja TI yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu, pengguna memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi perusahaan yang mereka akses atau proses melalui perangkat kerja TI. Lalu, pengguna memiliki kewajiban untuk menggunakan perangkat kerja TI secara wajar dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, termasuk membatasi penggunaan untuk kegiatan yang tidak terkait dengan pekerjaan. Selanjutnya, pengguna memiliki kewajiban untuk melaporkan masalah atau kejadian yang berkaitan dengan keamanan informasi atau penggunaan perangkat kerja TI yang tidak wajar kepada pihak yang berwenang. Lalu yang terakhir, pengguna memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan yang diberikan terkait dengan penggunaan perangkat kerja TI. Oke, selanjutnya saya akan membahas larangan dalam penggunaan perangkat kerja TI. Pengguna perangkat kerja TI dilarang untuk yang pertama, memodifikasi perangkat kerja TI yang diterimanya dengan instalasi dan penggunaan software atau konten yang melanggar ketentuan. Yang kedua, pengguna dilarang untuk mengakses, menyebar, atau menyebarkan malware, virus komputer, atau konten yang mengancam keamanan sistem IT perusahaan. Lalu yang ketiga, pengguna perangkat dilarang untuk memata-matai atau mencuri informasi pribadi atau rahasia perusahaan, termasuk data karyawan, data klien, atau informasi keuangan. Yang keempat, pengguna perangkat kerja dilarang untuk menyebarkan pesan atau konten yang bersifat diskriminatif, melecehkan, atau mengganggu, termasuk pelecehan seksual, rasis, atau intimidasi. Lalu yang kelima, pengguna dilarang untuk mengganggu produktivitas karyawan lain, seperti mengirim spam email, berbagi konten tidak relevan, atau mengganggu jaringan atau sistem. Lalu yang keenam, pengguna dilarang untuk melakukan aktivitas yang dapat merugikan reputasi atau kepentingan perusahaan. Ini termasuk menyebarkan informasi rahasia perusahaan atau mengungkapkan informasi yang sensitif kepada pihak luar. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah pemeliharaan dan perbaikan perangkat kerja TI. Apabila terdapat kendala atau kerusakan pada perangkat kerja TI, maka harus melakukan yang pertama itu pengguna perangkat kerja TI menghubungi helpdesk TI yang tersedia. Lalu helpdesk TI atau teknisi yang bekerja akan melakukan pemeriksaan dan perbaikan pada perangkat yang dilaporkan. Yang ketiga, jika berhasil diperbaiki, maka perangkat akan dikembalikan kepada pengguna yang melaporkan. Lalu yang keempat, jika tidak berhasil,
maka perangkat akan diganti dan jika tidak tersedia, maka akan diproses pengadaan perangkat sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya saya akan membahas flowchart dari SOP ini. Yang pertama ada perangkat kerja baru, dimulai dari mengajukan permintaan perangkat, lalu mengecek ketersediaan perangkat. Jika perangkat tersedia, maka akan diberikan perangkat. Jika tidak, akan dilakukan pengadaan perangkat, lalu memberikan perangkat kepada pegawai atau unit kerja yang mengajukan permintaan perangkat. Yang kedua ada kerusakan perangkat. Dimulai dari melaporkan kerusakan perangkat, lalu pengecekan perangkat, yang dimana jika perangkat memang benar-benar rusak, maka akan dilakukan untuk memperbaiki perangkat tersebut. Jika perangkat tidak rusak, maka perangkat akan dikembalikan. Lalu jika perangkat berhasil diperbaiki, maka perangkat akan langsung diserahkan kepada pegawai atau unit kerja yang melaporkan kerusakan. Jika tidak berhasil diperbaiki, maka perangkat akan diganti. Jika perangkat pengganti tersedia, perangkat akan langsung diserahkan. Jika tidak, perangkat pengganti akan dilaporkan dan akan melakukan pengadaan perangkat baru. Jika sudah, maka perangkat yang baru akan diserahkan kepada pegawai atau unit kerja yang melaporkan kerusakan perangkat. Selanjutnya ada kehilangan perangkat. Dimulai dari kehilangan perangkat, melaporkan kehilangan perangkat, lalu melakukan pengecekan dokumen pendukung kehilangan perangkat. Jika dokumen yang diajukan lengkap, maka perangkat pengganti akan disediakan. Jika dokumen tidak lengkap, maka tidak bisa dilakukan lebih lanjut. Lalu eh, pada perangkat pengganti, jika tersedia, maka akan langsung diserahkan kepada pelapor. Jika tidak tersedia, maka akan dilakukan pengadaan perangkat terlebih dahulu, lalu menyerahkan perangkat kepada pelapor atau pegawai ataupun unit kerja yang melaporkan kehilangan perangkat. Lalu yang terakhir ada selesai masa pemakaian. Dimulai dari pegawai atau unit kerja yang mengajukan perangkat pengganti, lalu dilakukan pengecekan masa pemakaian perangkat oleh unit kerja yang mengelola TI. Jika benar-benar lebih dari 5 tahun, maka akan diberikan perangkat pengganti. Jika tidak lebih dari 5 tahun, maka tidak dapat diganti, kecuali mengalami kerusakan ataupun kehilangan perangkat. Lalu, jika perangkat pengganti sudah ada, maka akan dilakukannya penyerahan perangkat kepada pengaju. Jika tidak, perangkat pengganti akan dilakukan pengadaan perangkat terlebih dahulu, lalu menyerahkan perangkat kepada pegawai atau unit kerja yang mengajukan perangkat pengganti. Oke, sekian presentasi ataupun penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai SOP penggunaan perangkat kerja teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.